Dua filosof besar yang turut andil dalam merancang tumbuhnya benih kesadaran itu adalah John Locke dan Thomas Hobbes. Nanti juga ada John Stuart Mill untuk yang liberalisme sosial. Ini dua orang berteori, teorinya kebalikannya tapi dampaknya sama. Kalau Thomas Hobbes itu teorinya suudzon pada manusia. Kalau John Locke teorinya husnudzon. Ya, di buku-buku filsafat nggak ada kamu cari husnudzon dan suudzon itu. Ya. Jadi katanya Thomas Hobbes, manusia itu dasarnya jelek. Orang itu hakikatnya jelek semua. Kalau dibiarin, misalnya nggak dikasih aturan apa-apa, wis uripo sak karepmu, itu dunia langsung kiamat saat ini juga. Kalau nggak percaya coba aja. Sudah sekarang bebas, kamu mau ngapain aja, mau nyari pasangan siapa saja sekarang juga mau boleh. Kamu mau tak jamin di sini langsung rusak. Kamu kalau memang bisa ambilin uangnya temenmu, kalau kamu mampu ambil aja. Kalau dia ngelawan kecil aja, pukuli aja beres. Kalau begitu dibebaskan gini, mungkin nggak lama 1-2 jam selesai rusak. Katanya Thomas Hobbes, dasarnya manusia itu jelek kalau nggak dikasih aturan. Oleh karena itu orang butuh sistem, butuh masyarakat, butuh negara, sistem masyarakat, sistem politik yang namanya sekarang adalah negara, penguasa. Gunanya apa? Biar orang hidup damai. Jadi sebenarnya manusia itu bebas, tapi karena dasarnya dia jelek, maka dia butuh negara. Kebalikannya John Locke. Kalau bagi John Locke, husnudzon dia, manusia itu dasarnya baik, hakikatnya baik. Dia jadi jelek terpengaruh dari luar. Dibiarin aja orang itu sejak kecil itu mesti tidak mikir aneh-aneh kok, nggak mikir neko-neko, hanya mikir untuk memenuhi kebutuhannya saja, memenuhi fitrahnya saja, dan itu baik. Cuma jadi jelek ketika hidup bareng orang lain. Ketika hidup bareng orang lain muncullah pikiran-pikiran jelek, muncullah hasrat-hasrat jelek. Karena mungkin yang lain punya sesuatu dia tidak punya, yang lain punya banyak dia punya sedikit. Yang lain selalu yang bikin kita jelek, katanya John Locke. Oleh karena itu kita butuh negara. Gunanya negara apa? Gunanya negara jadi wasit. Jadi biarkan orang sesuai keinginannya, sesuai gayanya hidup. Terserah dia mau hidup kayak gimana, monggo. Cuma kalau pas waktunya tabrakan, aku kepentinganku A, kamu kepentinganmu B, kok ndak nyambung tabrakan. Nah itu kan butuh wasit, biar nggak tawuran. Di situ orang butuh negara. Jadi yang satu karena manusia jelek, dia butuh negara yang mengarahkan biar nggak melakukan yang jelek-jelek. Kalau di John Locke, karena manusia itu baik, maka dia butuh negara yang jadi wasit biar kebaikan-kebaikan ini nggak saling tabrakan sehingga jadi jelek. Nah, itu dua filosofi, dua teori yang namanya state of nature, fitrahnya manusia. Ya wilayah, ya state itu wilayah, ranah, nature itu yang alami. Yang satu bilang secara alamiah manusia jahat. Kamu mungkin sering dengar istilah homo homini lupus. Bagaimana manusia itu saling memangsa satu sama lain. Secara natural, katanya Thomas Hobbes, kalau dibiarin aja, orang akan memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya.
Dan yang kedua John Locke. Katanya John Locke, enggak kok, hakikatnya manusia itu baik. Hanya saja kadang-kadang antar kepentingan saling benturan. Itu yang bikin harus ada yang jadi wasit, biar benturan ini enggak jadi tawuran. Dua teori ini dari Thomas Hobbes dan John Locke nanti menginspirasi banyak orang untuk merumuskan karena itu seperti apa bagusnya, baiknya setiap orang mengekspresikan kebebasannya. Jadi ini basis teorinya dua. Saya tidak tahu kamu sendiri menganggap hidupmu itu aslinya jelek atau aslinya baik. Ya monggo kamu mikir sendiri. Coba kamu bayangkan seandainya bebaskan dirimu dari semua aturan, semua undang-undang, bahkan mungkin ajaran yang dicekokkan padamu sejak kecil. Terus kamu bayangkan hakikatnya kamu itu kayak gimana sih? Ketemunya kamu itu baik apa jahat? Coba sekali-sekali kamu mikir. Sekali-sekali ambillah kertas, ambillah bukumu, terus tulislah semua mimpimu. Entah itu mimpi baik, mimpi jahat, mimpi jelek, mimpi licik, mimpimu, tulisin semua. Jajal, jatuhnya kamu itu banyak jeleknya apa banyak baiknya. Letakkan dalam tanda kurung semua dogma ini jajal loh ya, ojo tenanan. Jadi dipending dulu, misalnya kamu diajari harus sopan, diajari nggak boleh gini, nggak boleh gitu, itu dipending dulu. Seandainya boleh, kamu pingin apa sih? Misalnya pingin pacar lah, seandainya boleh pacaran itu kamu pinginnya kayak gimana? Seandainya boleh kuliah itu pinginmu kayak gimana? Seandainya boleh sama orang tua kamu pinginnya kayak gimana? Sama saudaramu pinginnya kayak gimana? Seandainya boleh apa saja. Jajal kamu bikin daftar kayak gitu. Nanti akan kelihatan janjane kamu itu dasarnya jelek apa dasarnya baik. Ya ndak usah dikasih tahu orang lain, buat dirimu sendiri. Kok ketemunya ternyata kamu itu jahat sekali, ya bertobatlah. Berarti pikiranmu itu pikiran agak gelap. Kalau bagus, ya pertahankan itu. Bagi saya dua orang ini, baik Thomas Hobbes atau John Locke, tidak bisa digeneralisir. Kadang-kadang kamu kayak Thomas Hobbes, kalau dibiarin nguatiri. Ya, kalau nggak dikasih pagar, habis sekelilingmu. Tapi kadang-kadang juga kayak Thomas Hobbes. Oke. Jadi basis filosofinya itu. Yang satu bilang fitrah manusia itu jelek, yang satu bilang fitrah manusia itu baik. Tapi dua-duanya sama-sama bebas. Karena dia bebas, sementara yang satu jelek, yang satu baik, maka orang butuh aturan. Untuk ngopeni aturan butuh penguasa. Lembaganya penguasa itu hari ini namanya negara. Kalau nggak ada negara yang pro demokrasi dan anti demokrasi, mungkin sudah perang sejak dulu. Kalau nggak ada negara, mungkin bahkan NU dan Muhammadiyah itu sudah pukul-pukulan sejak lama. Itu gunanya negara. Ya, the state of nature. Nah, dari ide dan sejarah dan filosofi tadi, nanti lahir pertama namanya liberalisme klasik. Gagasan-gagasan awal tentang liberalisme. Munculnya liberalisme awal itu modelnya adalah model kebebasan negatif. Saya bilang tadi model freedom, bebas dari. Bebas dari apa saja, termasuk dari masyarakat. Orang-orang liberalisme klasik punya pandangan kalau bisa sistem, aturan, kemudian dogma, ajaran, norma sosial, apapun itu yang hubungannya sama kehidupan bareng, seminimal mungkin.
Semakin minimal norma ajaran, adat, tradisi, semakin orang bebas. Semakin banyak aturan, semakin banyak tradisi, semakin orang tidak bebas. Ya saya bilang tadi, biarkan aja orang dengan kebebasannya, kecuali dalam bagian-bagian yang tabrakan. Kalau nggak tabrakan, nggak usah diatur, nggak masalah. Maka perannya masyarakat, perannya institusi sosial, institusi politik termasuk negara, itu hanya sebagai wasit. Jadi dia nggak harus main di wilayah yang dia seharusnya nggak main. Maka nanti dikenal ada pembedaan antara ruang privat sama ruang publik. Bagi orang liberal, ruang publik itu jangan luas-luas, kecil aja nggak masalah. Yang harus luas, ruang privat. Urusanmu sendiri diperbanyak, urusannya bareng-bareng dipersedikit. Nah itu semakin kita bebas. Karena bebas ini bagi kelompok liberal kan fitrah kita. Semakin kita nggak bebas, semakin kita nggak bisa eksis jadi diri kita sendiri. Semakin banyak organisasi yang kamu ikuti kan semakin banyak pagermu, semakin banyak ikatanmu, kamu semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semakin sedikit pager, semakin sedikit aturan, kamu semakin bebas. Jadi di liberalisme klasik modelnya defensif. Jadi jangan banyak aturan, jangan banyak norma, jangan terlalu banyak adat, terlalu banyak tradisi. Itu sama dengan semakin nambah belenggu hidupmu. Jadi sisihkan sebanyak mungkin. Maka sebisa mungkin kayak ngaji ini, biar kamu bebas, jadikan dia lebih besar wilayah privatnya daripada wilayah publiknya. Ya contohnya misalnya sudahlah ngaji ndak apa-apa, ndak pakai sarung, terserahlah mau pakai kostum apa, asal nggak pakai celana pendek apa celana dalam aja. Itu kan berarti apa? Ruang privatnya ada dan banyak. Dalam urusan kostum, kamu punya keleluasaan milih sendiri. Itu berarti apa? Ruang privatnya besar. Atau kita perbesar ruang publiknya. Kita seragam ya, ngaji filsafat besok seragamnya putih-putih, pakai kopiah putih. Terus diawali dari kita membaca tahlil bersama, terus sholawatan bersama. Nanti di akhirnya banyak aturannya kayak gini, namanya ruang privatnya jadi kecil, ruang publiknya yang luas. Terlalu banyak aturan, akhirnya kita tidak bebas. Kalau pas baju putihmu dicuci, kamu nggak berani berangkat, khawatir beda sama yang lain. Nah, jadi itu namanya ruang publik dan ruang privat. Makanya biasanya orang yang terlalu banyak ruang publik, hidupnya nggak bebas. Orangnya cenderung gampang stres. Ya kan, opo-opo diatur, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, sumpek kan kamu. Tapi semakin luas ruang privatnya, semakin kamu bisa bernafas lega. Meskipun kalau kamu nggak kenal batas, akhirnya kamu bisa bablas. Orang yang nggak ngerti batas itu kadang membahayakan dirinya sendiri juga. Jadi di liberalisme klasik sangat diwanti-wanti, jangan sampai kamu mengorbankan individu untuk kehidupan sosial. Logikanya tidak semacam itu. Logikanya adalah kalau individu-individu itu baik dan nyaman, otomatis masyarakat kehidupan bersama juga baik dan nyaman. Kalau masyarakat isinya orang waras semua, ya masyarakatnya kan enak, isinya orang-orang waras. Tapi kalau isinya orang stres semua, ya hasilnya juga masyarakatnya kacau, isinya orang-orang stres. Jadi logikanya bukan masyarakat yang mempengaruhi individu, tapi harusnya individu yang mewarnai masyarakat. Cara berpikirnya dibalik. Oke, jadi Indonesia ini bangsa yang ramah apa bangsa yang mudah marah, itu tidak tergantung Indonesianya, tapi tergantung individu-individu yang ada di Indonesia. Nah itu liberalisme awal.
Gayanya kayak gini karena zaman itu orang sedang dijajah habis-habisan. Gaya imperialisme itu kan sedang marak-maraknya di level apapun, baik fisik maupun politik, ekonomi, budaya. Kalau hari ini kan yang imperialisme fisik kan tidak ada. Orang dijajah itu biasanya budayanya, ideologinya, atau mungkin ekonominya. Tapi yang penjajahan murni mungkin sudah dapat dikatakan nggak ada hari ini. Jadi itu liberalisme klasik. Nah, di antara mengukur kamu itu orang yang bahagia apa enggak, coba dicek 100% hidupmu itu berapa puluh persen yang itu ruang publik dan berapa puluh persen itu ruang privat. Kuliah itu ruang publik apa ruang privat? Ngaji ruang publik apa ruang privat? Makanmu itu ruang publik apa ruang privat? Kalau makan itu suka-suka aku pinginnya ayam ya ayam, tempe ya tempe, itu urusanku, itu ruang privat. Tapi kalau kamu makan, makan itu aturannya adalah jam sekian makan malam, jam sekian makan pagi. Ke warung itu harus kayak gini. Semakin banyak aturan, bahkan ngambil makanan harus pakai 3 jari. Kemudian ngunyahnya 40 kali. Kemudian setiap kali sebelum makan buahnya dulu, setelah buah setiap makan diselingi minum. Wah, kayak aturan. Tak jamin makan itu bukan sesuatu yang nikmat. Mangan wis stres kamu. Baru ngunyah, ini sudah 20 apa 21 ngunyahnya ya wis. Tidak enak. Apalagi hari ini kan begitu lihat makanan, wah ini kolesterol, ini bisa bikin diabetes, ini liver, ini wis nggak usah makan. Sekarang apa sih makanan yang nggak jadi sumber penyakit? Padahal sebenarnya nggak ada makanan yang jadi sumber penyakit. Problemnya di kamu sendiri. Oke, jadi itu liberalisme klasik. Jadi hiduplah sesuai versimu. Jangan terlalu banyak bikin aturan untuk sesuatu yang harusnya nggak usah diatur. Karena kalau sudah nggak diatur ya tenang aja, nggak usah minta diatur. Kayak mahasiswa di kelas itu loh, bikin makalah ya. Kalau dosennya cuma bilang bikin makalah, kamu diam aja, selesai. Kadang-kadang kan kamu malah tanya, berapa halaman pak? Berapa spasi pak? Referensinya minimal berapa? Kamu nyari penyakit sendiri. Wong dosennya cuma nyuruh bikin makalah kan kayak apapun, yang penting bunyinya makalah kan beres. Tapi kamu tanya sendiri, akhirnya dosennya tidak mikir. Oh ya kira-kira paling gitu kan, terus dosennya. Itu kamu nyari penyakit. Oh biar aja lah, dia maunya umum, kamu malah minta detail. Oke, jadi harusnya jadi wilayah privatmu sakarepmu, akhirnya jadi wilayah publik, jadi aturan. Oke, jadi itu liberalisme klasik. Terus sebenarnya ini bukan lawannya liberalisme modern namanya, tapi kelanjutannya. Jadi kelanjutan dari liberalisme klasik adalah liberalisme modern. Kalau tadi kebebasan negatif, bebas dari banyak aturan yang mengungkung, sekarang kebebasan positif, bebas untuk. Nah, kalau sekarang kamu sudah siap untuk mandiri, berpikir, bertindak sendiri, bebaskan dirimu mau ngapain aja. Itu namanya bebas untuk. Caranya gimana kamu bisa bebas untuk? Ya kamu harus jadi manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya itu ya kamu mampu berpikir, mampu bertindak sesuai yang kamu perlukan. Itu namanya berdaya. Kamu bisa baca kitab sendiri, baca Quran sendiri, bisa memahami hadis sendiri. Kamu berdaya dalam agama, maka kamu tidak butuh yang lain.
kembangkan dirimu sendiri bisa. Tapi kalau kamu nggak mampu, akhirnya mau tidak mau kamu harus kayak tadi, taklid, manut ke yang lain. Jadi di liberalisme modern dituntut tidak cuma bebas dari, tapi juga kamu bebas untuk. Kamu seandainya disuruh apa aja bisa, nah, berarti kamu bebas untuk. Orang yang tidak bebas secara positif, meskipun dia bebas secara negatif, pada akhirnya dia akan balik lagi jadi tidak bebas secara negatif kalau dia tidak mampu. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa sih disuruh bikin makalah, selama ini kamu minta dibikinkan temenmu, akhirnya temenmu menguasai kamu karena kamu selalu dibikinin makalah oleh dia. Motormu dipinjam, kamu nggak bisa nolak, karena kalau kamu tolak besok nggak tak bikinin makalah loh, dipinjam akhirnya, ya kan. Nah, kamu tidak bebas secara positif selama kamu belum bisa bikin makalah sendiri. Kamu tidak bisa untuk wong dari aja kamu tidak mampu. Jadi ini saling berkait. Jadi setelah kamu bebas dari banyak aturan, kamu bebas melakukan sesuatu. Cuma kamu tidak bisa melakukan, kalau kamu tidak mampu melakukan sesuatu itu, akhirnya kamu akan kembali lagi di subordinasi. Jatuhnya kamu malah tidak bebas secara negatif dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu, liberalisme modern menuntut negara atau institusi sosial itu tidak cuma jadi wasit membiarkan orang untuk melakukan sesuatu, tapi juga memberdayakan orang biar dia bisa melakukan sesuatu. Makanya negara ya nggak cuma diem aja, dia didik orang, mencerdaskan orang biar orang tidak tersubordinasi, biar dia tidak terdiskriminasi, harus ngerti ilmunya. Karena ya kayak tak jelasin waktu sesi agama-agama itu kan, semakin orang tidak paham, tidak ngerti, tidak berdaya, semakin dia tidak bisa apa-apa, semakin dia akan mengabdi pada yang dia tidak berdaya. Oke. Kalau orang dulu kan karena tidak berdaya menghadapi laut, terus buang sajen di laut, terus nyembah dewa laut, dan seterusnya. Karena dia tidak ngerti ilmunya tentang laut. Tapi begitu orang pintar, ngerti kapal, ngerti teknologi cuaca, dia bisa menaklukkan laut. Jadi pemberdayaan individu setelah membebaskan, sekarang diberdayakan di liberalisme modern. Oke, terus, nah, sekarang nilai-nilai yang disebut liberal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemikiran liberal jenis apapun, termasuk liberalisme agama, termasuk kalau dalam Islam namanya liberal Islam, Islam liberal, termasuk antara lain yang di Indonesia jadi lembaga yang namanya Jaringan Islam Liberal. Itu values-nya 6 ini, nilai-nilai yang dianggap utama. Yang pertama, hold the basic equality of all human being. Oke, jauh. Biar sekali-sekali kamu dengar yang bahasa Inggris, biar bahasa Indonesia terus. Jadi hold the basic equality of all human being itu kesetaraan. Semua liberalis itu mengedepankan pandangan bahwa setiap manusia sama, setara. Setara nggak harus diartikan sama ya. Jadi setara itu sak level. Jadi itu yang disebut equality.
laki-laki dan perempuan, dosen dan mahasiswa, presiden dan rakyat, kiai dan santri, takmir dan jamaah, itu semuanya equal. Beda fungsi, beda peran saja. Jadi hold the basic equality of all human beings. Tidak boleh ada anak emas, anak tiri. Setiap manusia sama. Berikan hak yang sesuai haknya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Jadi hold the basic equality of all human beings. Makanya ini pandangan yang anti menang-menangan, apalagi sombong, apalagi angkuh, termasuk juga anti minder. Minder itu berarti kamu meletakkan dirimu di bawah yang lain. Kalau sombong, kamu meletakkan dirimu di atas yang lain. Dua-duanya nggak boleh. Karena itu berarti kamu memposisikan dirimu tidak setara. Setiap manusia ya, itu setara. Yang kedua, treat the others, itu kebanyakan S, the other reason equally. Perlakukan pikiran yang berbeda, pikiran orang lain secara setara. Setiap orang itu mikir sesuai kapasitasnya sendiri-sendiri, sesuai konteksnya masing-masing. Maka jangan disepelekan, jangan didiskriminasi hanya karena siapa yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu mahasiswa, terus kamu pulang kampung, ketemu orang kampung yang tidak mahasiswa, terus pendapatnya kamu anggap tidak level. Jangan mentang-mentang kamu rajin ngaji filsafat, terus ada orang baru belajar filsafat, terus ngomong filsafat, kamu anggap tidak level. Apa baru kayak gitu? Ilmuku sudah ngaji puluhan kali di masjid itu, nggak ada apa-apanya itu. Wah, ya. Jadi setiap orang punya kapasitas sendiri. Setiap pendapat harus dihargai. Sama kayak kamu punya adik yang kecil misalnya, itu kan cara mikirnya versi dia sesuai makomnya dia. Dan kan gak salah kalau adikmu yang kecil itu pikirannya aneh-aneh. Kamu, wah gak masuk akal itu dek, apalagi gak filosofis itu dek, gak nyambung. Ora tekan, adikmu gak akan nyampe ke sana. Dia ngomong sesuai levelnya dia. Kamu yang harus ngikuti levelnya dia. Karena kalau dia ngikuti levelmu nggak nyampe. Jadi treat the other reason equally. Terus yang ketiga, kalau urusan politik, government by the consent of the people or the government. Pemerintahan, kelembagaan apapun, pemimpin, penguasa itu menjalankan kekuasaannya sesuai konsen. Konsen itu semacam izin, semacam persetujuan yang dipimpin. Ini kunci untuk tidak lahirnya tirani, otoritarianisme, diktatorship. Apakah narik pajak besar itu tiran, Pak? Enggak, kalau ada consent of the people. Kalau rakyatnya setuju ya enggak apa-apa. Biar negara kita maju, pajaknya kita naikkan 2 kali lipat, Pak. Nah, enggak apa-apa kalau rakyatnya setuju loh ya. Meskipun enggak naik, tapi tidak ada consent dari masyarakat, itu namanya tetap diktatorship, tirani. Oke. Harga BBM turun, tapi masyarakat tidak mengizinkan. Itu juga sejenis tiran. Harga BBM naik 2 kali lipat, tapi ada consent people. Itu disebut pemerintahan yang demokratis. Jadi government by the consent of the people.
Kuncinya ada di rakyat, karena penguasa, pemimpin itu melayani kepentingan rakyat. Yang ketiga, the emphasis of individual, tekanannya pada individu, seperti dijelaskan di atas. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, the state is instrument. Negara itu hanya alat, lembaga sosial itu hanya alat, RT, RW, dukuh, lurah, camat, bupati, gubernur itu hanya alat. Tujuannya apa? Kesejahteraan, ketentraman rakyat. Ketentraman rakyat itu apa? Ketentraman, kepuasan individu-individu yang ada di dalam situ. Jadi ujung akhirnya pasti individu, jangan dibalik. Jadi negara untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara. Cara mikirnya jangan dibalik kalau katanya orang liberal. Jadi harus perhatikan kepentingan individu. Kalau individu-individu ini beres semua, makmur semua, otomatis Indonesia makmur. Dan gak harus fanatik sama negara, gak harus fanatik sama RT, sama RW, sama lurah, sama bupati. Wong itu cuma alat kok. Kalau alatnya efektif, jalan terus. Kalau tidak efektif, ya diganti. Mungkin ganti softwarenya, mungkin ganti hardwarenya. Ya kayak Indonesia sekarang, mungkin sistemnya sudah bagus, hardwarenya sudah bagus, cuma softwarenya sering ngaco. Jangan-jangan kita selalu beli bajakan. Kenapa saya bilang bajakan? Karena mungkin Indonesia itu memang sistemnya sistem yang belum sempurna. Kita kan selalu menyebut Indonesia tanah air beta. Beta itu kan biasanya belum produk yang full, masih percobaan. Setelah beta baru yang itu. Windows itu kalau masih beta itu kan berarti masih percobaan. Jadi Indonesia tanah air beta itu berarti dia baru tanah air percobaan. Jadi masih tidak karu-karuan. Jadi the state is instrument, alat. Oke, sebenarnya kalau kamu berani bisa bilang agama juga alat. Dia punya tujuan. Kuliah juga alat, belajar juga alat, ngaji juga alat. Jangan sampai ngaji ini jadi tujuan. Dia harus kamu jadikan alat. Entah untuk apa, sesuai versimu sendiri-sendiri. Pak, saya ngaji itu alat untuk, daripada nganggur kalau malam kemis, Pak. Alat untuk membunuh kengangguran. Alat, tidak apa-apa ya, sesuai versimu sendiri-sendiri. Itu alat, jangan dijadikan tujuan. Jangan ngaji untuk ngaji. Eman-eman kamu tidak akan bisa ngambil hikmah, tidak akan bisa ngambil manfaat. Terserah kamu patok untuk apa ngaji ini, tapi jangan ngaji untuk ngaji, karena lama-lama ngajinya kamu dewakan. Sama dengan agama untuk agama. Ketika agama untuk agama, ya akhirnya lahirnya literalisme, lahirnya kekerasan, radikalisme. Ada tujuan lebih tinggi ketika Allah ngasih manusia sesuatu yang namanya agama. Jangan sampai demi alat, demi wasilah kita kehilangan tujuan, kehilangan ghoyah. Oke. HP itu juga alat, ya kan? Tujuannya komunikasi. Jangan sampai kehilangan komunikasi gara-gara kamu punya HP. Sering kan malah kebalikannya. Begitu kamu punya HP, temenmu di sebelah ini kan gak kamu sopo, kamu HP-nan sendiri, yang sana ngadep sana, sana ngadep sana. Itu kan kebalik. HP ini alat komunikasi, tapi gara-gara HP kita kehilangan komunikasi. Itu namanya wasilah dan goyahnya ndak nyambung. HP itu kan kamu pakai komunikasi yang serius kan bisa dihitung dengan pulsa, dengan jari.
sekali dua kali, tapi kebanyakan kamu pakai ngomong yang aneh-aneh di WA, pakai Facebook, tapi komunikasi beneran. Bapakmu nelpon sampai nggak bisa masuk karena mau pakai WA terus. Oke, jadi gara-gara alat komunikasi kamu kehilangan komunikasi. Gara-gara agama yang rahmatan lil alamin, kamu hidup kita jadi kebalikannya rahmatan lil alamin, jadi sering jadi sumber bencana. Karena kamu salah memposisikan alat jadi goyah. Dan yang terakhir, refuse dogmatism, anti dogmatisme. Anti dogmatisme nggak sama dengan anti agama, nggak sama dengan anti ajaran loh ya. Anti dogmatisme itu anti pembekuan nilai norma ajaran. Jadi ketika ajaran nilai norma dibakukan, nggak boleh ditafsir ulang, nggak boleh diowah-owah, itu namanya dogmatisme. Oke, bukan nggak boleh kamu ikut dogma tertentu, tapi jangan dibekukan dan dibakukan. Karena begitu didogmakan, kamu tidak akan mau diubah-ubah lagi, meskipun ada fakta yang baru, ada kebenaran yang baru. Dan itu bahaya bagi perkembangan kita ke arah yang lebih baik. Begitu orang kaku, begitu orang beku, itu kan alamat dia tidak akan bisa lebih baik lagi. Padahal manusia ini kan berkembang, harusnya dia ke arah lebih sempurna, karena sekarang kita terbatas. Cuma ada orang tertentu yang anggap dirinya sudah final. Islam itu final, cuma pemahaman kita tentang Islam tidak. Kita tidak akan nyampe memahami finalitas Islam karena kita terbatas. Jadi akmaltu lakum dinakum itu iyalah, agama Islam sudah sempurna. Cuma pemahaman kita terhadap Islam itu pasti tidak sempurna, karena kita terbatas. Ini yang sering orang salah paham. Nah, jangan sampai yang terbatas, yang tidak sempurna ini kita bekukan, terus kita anggap levelnya sama dengan Islam yang sempurna tadi. Itu yang sering terus jadi sumber konflik. Masing-masing merasa miliknya lah yang sempurna itu tadi. Kalau saya ngomong al-yauma akmaltu lakum dinakum, terus setiap kepala merasa, yo Islam yang sempurna kayak aku ini loh. Dan setiap orang merasa begitu, terus yang lahir dari ini konflik. Nah, gaya liberal, dogmatisme semacam itu ditolak. Jangan dogmatis lah. Kalau dogmatis nanti beku. Kita harus tetap terbuka. Jangan-jangan yang kita pahami sekarang tidak pas. Kalau ada tafsir yang lebih pas, ayo diikuti. Jangan dogmatis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikutilah 6 gaya itu, maka kamu termasuk orang yang liberal. Dalam tanda petik ya, dengan segala konotasinya. Oke, ya, dengan segala konotasinya, karena ada konotasi yang positif, ada konotasi yang negatif. Di Indonesia hari ini yang main konotasi negatifnya. Sebenarnya ada konotasi positifnya. Apa sih positifnya liberal itu? Yang pertama, menjunjung tinggi kebebasan, kemerdekaan, anti penindasan, anti diskriminasi, anti hegemoni. Dan ini pasti sangat Islami. Islam tidak suka zoliman au mazluman. Nah, itu kan diperjuangkan di liberalisme. Setiap orang harus bebas dari kezaliman dan dizalimi atau menzolimi. Terus menolak segala macam dogmatisme pembatasan. Jadi lawannya determinisme. Determinisme kalau di Islam bisa kamu terjemahkan Jabariyah, bahwa hidup ini 100%
A sampai Z sudah dirancang, dipastikan oleh Allah, dan kita sebenarnya nggak punya peran apa-apa. Itu kan namanya Jabariyah. Atau naturalisme. Naturalisme itu segala sesuatu sudah ada hukum alamnya. Itu naturalisme. Jadi determinisme dan naturalisme itu dikritik oleh liberalisme. Kalau untuk konteks manusia, dia pasti tidak deterministik. Buktinya besok, misalnya dalam agama, besok masih ada hisab. Kalau determinisme ya tidak usah dihisab, memang skenarionya. Buktinya masih dikasih nabi, masih dikasih kitab suci. Orang disuruh milih jalan lurus apa jalan bengkok, itu berarti kita bebas. Jadi menjunjung tinggi kebebasan, itu positifnya. Negatifnya, ya seandainya ada orang yang mau sakarepe dhewe, itu bisa pakai dalil liberalisme. Atau dunia sosial biasanya nggak srek sama orang yang liberal. Karena orang yang liberal biasanya suka ngeritik, suka memberontak terhadap tradisi. Tradisi itu kan apa yang sudah jalan selama ini dan dianggap baik. Perhatikan kata-kata dianggap baik loh ya. Karena kadang-kadang dianggapnya kamu buang. Jadi tradisi itu dianggap baik. Dianggap baik itu ya bisa jadi memang baik, bisa jadi tidak baik. Nah, orang liberal itu punya kecenderungan untuk ngobrak-abrik ini, mengkritisi, melakukan revolusi-revolusi atas nama tradisi. Jadi tradisinya dikritik, kira-kira yang dianggap baik tadi benar-benar baik apa enggak, maslahat apa enggak, relevan apa enggak. Dan ini kan secara sosial orang-orang semacam ini memang menggelisahkan. Itu konotasi negatifnya. Jadi secara positif dia menjamin nilai kemanusiaan, kemerdekaan manusia. Secara negatif dia cenderung melawan tradisi, sehingga sering jadi sumber masalah. Cuma visinya sebenarnya yang di atas tadi. Ini saya sebut konotasi. Konotasi itu bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Cuma kita tidak boleh terjebak oleh konotasi. Konotasi itu kan berarti sudah kesannya orang. Kalian kan sudah termasuk intelek, kelompok elit lah, sudah ngerti ilmu macam-macam, ya tidak boleh tergiring oleh konotasi. Konotasi itu kesan. Dipahami di sana begini, dipahami di sini begitu. Kamu tidak boleh terombang-ambing ini, harus ngerti. Oh, yang benar semacam ini toh. Oh, liberalisme itu ternyata semacam ini toh. Nah, itu konotasi. Kadang-kadang kalau ada masalah, biasanya kamu tergiring oleh konotasi. Siapa membunuh siapa, siapa ngeracun siapa itu kan kadang banyak konotasi-konotasi yang bermain. Oke, sekarang kita lihat. Tadi saya ngomong konteks. Jadi liberalisme itu banyak konteksnya. Ada personal, ada sosial, ada budaya, ada politik, ada ekonomi. Yang pertama personal. Secara personal, apa sih liberalisme itu? Liberalisme kalau per individu biasanya orang yang punya pandangan anti feudal, anti kemapanan, orang yang rasional, independent, open minded. Itu cirinya. Kritis terhadap adat istiadat, tradisi, tidak mau terikat. Perhatikan ciri-ciri tiga yang di atas, itu semua kan gaya berpikir, gaya hidup. Kamu termasuk orang yang bergaya hidup liberal
Kalau kamu mengembangkan gaya anti tradisi, anti adat istiadat, tidak mau terikat, independen, rasional, berpikiran terbuka, anti feodalisme. Kalau kamu punya karakter ini, berarti kamu tergolong oleh yang liberal. Meskipun kamu punya kartu anggota Islam liberal misalnya, tapi kalau gayamu mikire dogmatis, ora gelem disalahke, selalu membela kelompoknya sendiri, itu berarti kamu belum liberal. Mungkin ada orang yang tidak merasa dirinya liberal tapi sebenarnya sangat liberal. Sangat mungkin ada, secara personal. Jadi ini semacam gaya hidup. Tapi memang tidak mudah. Setiap orang biasanya anak tradisinya sendiri-sendiri. Hanya pemberani yang berani mengkritik tradisi yang dia anggap tidak pas. Biasanya setiap orang itu membela, nyarikan dalil, nyarikan dasar bahwa tradisi yang dia ikuti selama ini benar, di level apapun. Jadi tidak gampang loh kamu jadi orang liberal itu. Maka jangan gaya merasa dirimu liberal. Saya itu liberal Pak Akang. Liberal apa? Kalau sekedar sakarepe dhewe itu belum liberal. Wong saya kalau ke kampus pakai sandal loh Pak. Wah, nggak ada hubungannya kampus pakai sandal dengan liberalisme. Loh saya rambutku gondrong loh Pak. Apa mana rambut gondrong? Oke, jinnya sobek-sobek Pak. Sudah ada hubungannya. Oke. Jadi secara person karakter dasarnya adalah kritis, anti feodalisme, rasional, independen dan open minded. Terus, kalau politik, liberalisme secara politik itu berarti sistem politik yang anti sentralisasi, anti absolutisme kekuasaan. Ya, makanya dari revolusi Perancis tadi kan dari sistem monarki kerajaan yang sentralistik, absolut, jadi sistem republik. Nah, itu kan perkembangan luar biasa. Jadi konteks politik cirinya itu anti sentralisasi politik dan absolutisme kekuasaan. Terus ciri kedua biasanya mencurigai segala bentuk kekuasaan yang cenderung menindas. Biasanya itu dicurigai. Caranya gimana sih biar kekuasaan itu tidak menindas ya? Biasanya dibikinkan namanya konstitusi. Kalau di Indonesia ya undang-undang. Jadi itu liberalisme politik. Ya contoh paling gampang ya Indonesia ini sebenarnya model republik, model ada DPR presidensial itu sebenarnya baunya bau liberal. Coraknya corak liberal. Oke, terus itu kalau politik.